Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas kitab Ridhatun Nasihin, kitab tentang siasat. Kemarin kita sudah membahas tentang ikdam, berani maju, action. Di bab ini kita membakar semangat. Semangat para pemuda dibakar, menggugah semangat para pemuda. Kemudian bab berikutnya tentang sabar. Sabar, bagaimana kita harus sabar. Kita meraih cita-cita juga diperlukan suatu kesabaran. Karena tidak instan untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Kemudian setelah sabar, bab selanjutnya tentang an-nifaq, munafik. Sebelum dimulai, mari kita berikan hadiah suratul Fatihah kepada Syekh Mustafa Al-Hulayaini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. An-nifaqu, adapun ini ialah tentang munafik. Lam aro, tidak melihat siapa saya, bainal khilali, di antara pekerti-pekerti al-qabihati yang jelek, wasifatil doroti, dan sifat yang berbahaya, allati sarot, yang menyebar allati fi jismil ummati, di dalam tubuh umat atau tubuh bangsa, saroyanal kahrobai, seperti arus listrik, fil ajsami, di dalam benda-benda atau di dalam tubuh. Saya tidak melihat khollatan aqbaha, kepada pekerti yang lebih jelek, walau sifatan asna'a, dan bukan sifat yang sangat hina, min da'in nifaqi, daripada penyakit munafik. Jadi Syekh Hulayaini mengatakan, menurut kitab ini, beliau mengatakan tidak ada pekerti yang lebih jelek, sifat yang lebih berbahaya, yang menjalar, yang bisa menjalar, menjalarnya itu seperti arus listrik, daripada penyakit munafik. Jadi tidak ada suatu pekerti atau sifat yang lebih buruk daripada penyakit munafik. Jadi Syekh Hulayaini tidak melihat penyakit atau pekerti yang lebih buruk daripada penyakit munafik. Dan penyakit ini bisa menjalar. Diibaratkan seperti menjalarnya itu seperti arus listrik. Bagaimana arus listrik itu menyebar? Ketika misal saya kesetrum, ada teman saya megang saya, teman saya ketika kulit bersentuhan, maka teman saya akan ikut tersetrum. Terus ketika ada orang lain nyentuh kulit dengan kulit, akan tersetrum lagi. Terus arus listrik akan mengalir. Ya, seperti itulah Syekh Hulayaini mengibaratkan penyakit ini, menjalarnya itu betapa bahayanya itu, diibaratkan seperti itu. Jadi memang sangat sifat atau penyakit yang sangat jelek, penyakit munafik ini. Dzalika, adapun itulah penyakit munafik, ialah
Ad-da'u penyakit, al-wabilu yang parah, wal marodu dan penyakit, al-fattaku yang mematikan. Jadi penyakit munafik ini merupakan penyakit yang parah, penyakit yang mematikan. Adapun penyakit munafik ialah aktsaru, lebih banyak apanya? Dororon, bahayanya, bil umati, terhadap umat, min aladdi a'daiha, daripada sangat bahayanya musuh-musuhnya umat. Jadi penyakit munafik ini lebih bahaya daripada musuh. Musuh yang seperti apa? Alladzina yatahayyanuna, musuh yang mengintai. Yatahayyanu, yang mengintai. Siapa? Alladzina al-furosa kepada kesempatan-kesempatan, lil intiqadi, untuk menyerang, alaiha, atas atau terhadap umat, wang tiqosi, dan menggerogoti, biladiha, terhadap negeri-negerinya umat, min atrofiha, dari arah pinggir-pinggirnya umat. Penyakit munafik ini lebih berbahaya daripada musuh yang paling kejam. Padahal musuh ini sama Syekh Hulaya ini dibaratkan musuhnya itu musuh yang siap menerjang. Musuhnya ini sudah mengintai, tinggal mencari kesempatan, ketika ada kesempatan menyerang. Musuhnya padahal dibaratkan yang seperti itu. Nah, musuhnya ini sangat kejam sekali. Itu masih parah atau lebih sadis penyakit munafik. Bayangkan ketika negara dikdaya, adikuasa, superpower, misal Amerika, itu mengintai, mengirim kapal selam bertenaga nuklir di pinggir-pinggir laut, di dalam pedalaman di dalam laut Indonesia, itu mengintai sudah, menunggu kesempatan untuk menyerang negara atau bangsa Indonesia. Posisinya tinggal siap siaga. Nah, itu kata Syekh Al-Hulaya ini, Syekh Al-Hulaya ini katanya lebih bahaya, lebih mengerikan penyakit munafik. Kenapa kok lebih mengerikan penyakit munafik? Nah, ini terusannya, lanjutannya. Innal adwa, sesungguhnya musuh, al-muhajima, yang menyerang, idza ra'athu, ketika melihat siapa bangsa, idza ra'athu, ketika melihat kepada musuh, siapa al-umatu, umat atau bangsa, tahayyat, maka siap siaga siapa umat, lidaf'i adahu, untuk menolak gangguan-gangguan musuh, wasaddi gharatihi, dan menahan serangan-serangan musuh, bima, dengan sesuatu, dengan perlengkapan, huwa, adapun sesuatu tersebut, ialah atidun, tersedia, ladaiha, di sampingnya umat, min wasailit difa'i, dari sarana-sarana untuk melawan, untuk bertahan, dari sarana-sarana untuk bertahan.
wa asbabil musodamati, dan sarana-sarana untuk pertempuran. Jadi ketika musuh, ini alasannya kenapa munafik, penyakit munafik itu lebih mengerikan daripada musuh yang sudah siaga. Karena ketika musuh mau menyerang, walaupun musuh itu sudah siap, sudah mengancam, sudah mengintai, musuh itu sudah mengintai. Ketika mau menyerang, kita melihat kepada musuh. Bangsa kita melihat kepada musuh. Misal Amerika tadi ya, Amerika mau menyerang. Kita melihat Amerika mau menyerang. Kita bisa siap siaga. Kita langsung siap siaga. Apapun yang ada di samping kita, apabila digunakan untuk perang, bisa digunakan untuk perang, kita ambil. Kita gunakan untuk bertahan. Kita gunakan untuk bertempur. Dulu zaman Jepang, zaman penjajahan, kita belum memiliki senjata api, misal. Katanya kita tidak punya senjata api. Nah, karena penjajah atau musuh menyerang, ya di sekeliling kita apa? Untuk bertahan, untuk pertempuran. Ya yang adanya bambu runcing, ya kita gunakan bambu runcing waktu itu, waktu dulu, waktu penjajahan dulu. Kita akan pernah diceritakan bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia menggunakan bambu runcing untuk melawan penjajah. Ya memang adanya itu. Nah, fa'ilam tattaqi, maka apabila tidak bisa menjaga diri siapa umat, syarrahu, kepada kejahatannya musuh, kullahu, semuanya kejahatannya musuh, fa innaha, maka sesungguhnya umat ialah tadra'u, bisa menolak, anha, dari dirinya umat, ma, terhadap sesuatu, tastati'u, yang mampu siapa umat, dar'ahu, menolak kepada dar'ahu, menolak ma, min awadhi udwanihi, nyatanya dari menyakiti serangan musuh, dari serangan-serangan musuh. Nah, apabila kita tidak mampu bertahan atau mengalahkan musuh, ketika musuh menyerang, tapi kita tidak mampu, tidak kuat, jelas kelihatan kalah. Betapa hebatnya Jepang ketika menyerang kita, menjajah bangsa Indonesia. Kita melawan, bangsa Indonesia melawan. Walaupun kita terlihat kalah, menurut presentasi kita kalah, tapi kita masih ada yang dilindungi. Kita masih memiliki yang dilindungi. Ya bisa saja anak kecil, anak-anak kita bisa terlindungi, masih tersisa. Walaupun rumah kita hancur, tapi anak kita masih terselamatkan. Anak-anak kita yang masih kecil kan nanti suatu saat menjadi dewasa. Nah, ini kan aset untuk perjuangan juga. Nah, seperti itu contohnya. Jika benda-benda yang lain tidak bisa diselamatkan, paling tidak masih ada yang bisa diselamatkan. Ya nggak tahu, mungkin harta kita. Jadi tidak semuanya hancur. Itu kalau kita melawan musuh. Ya. Itu kalau kita melawan musuh. Walaupun kita kalah, paling tidak masih ada yang terselamatkan. Nah, itu menurut Syekh Hulayani. Nah, itu kalau berperang dengan musuh. Kemudian bagaimana dengan penyakit munafik? Tadi dibahas tentang jika musuh. Nah, sekarang yang munafik. Ammal munafiku
Adapun orang munafik ialah aduwul ummati, musuhnya umat, musuhnya bangsa. Ar-rabitu, yang mendekam fi qalbiha, di dalam hatinya umat. Fahia, maka adapun umat ialah la tadri, tidak mengetahui siapa umat, kaifa, bagaimana caranya, tuharibuhu, memerangi orang munafik. Wala ta'rifu, dan tidak mengetahui siapa umat, man, kepada ialah orang, huwa, adapun man, litungqawi mahu, supaya melawan siapa umat, hu, terhadap man. Fahuwa, maka adapun munafik ialah yud'ifu, melemahkan siapa munafik, kuwataha, kepada umat, kekuatan umat, kepada kekuatan umat, al-maknawiyata, yang jenis moral. Jadi kalau munafik itu adalah musuhnya umat yang berada di dalam umat itu sendiri. Kalau musuh dalam bentuk nyata, musuh pertempuran, itu kita bisa melihat. Tetapi kalau penyakit munafik, ini adalah musuhnya umat. Musuhnya ini berada di dalam umat itu sendiri. Musuhnya bangsa yang berada di dalam bangsa. Nah, bisa bayangkan kan? Bahasanya itu musuh dalam selimut. Umat tidak tahu bagaimana cara mengalahkan ini, musuh dalam selimut ini. Siapa orang musuh kita ini? Siapa? Kita nggak tahu. Kalau itu orang munafik, kita nggak tahu. Di sini itu siapa musuh kita? Bingung. Itu kalau orang munafik. Tidak hanya itu saja. Selain kita tidak tahu siapa musuh kita, orang munafik ini, musuh kita yang munafik ini juga melemahkan kekuatan umat yang jenisnya moral. Artinya moral bangsa bisa rusak oleh orang munafik. Moral bangsa bisa rusak, bisa dirusak oleh orang munafik ini. Tidak hanya merusak moral bangsa, tetapi wa yukhaddiru, dan menghambat siapa orang munafik, wa yukhaddiru, dan menghambat siapa munafik, anbado nahdotiha, kepada detak-detak kebangkitan umat, al-mubarakati, yang diberkahi. Jadi orang munafik itu juga menghambat kejayaan dari suatu bangsa. Jadi terhambat, kejayaan suatu bangsa itu terhambat. Tidak hanya itu saja, wahia, adapun umat ialah hayro, bingung siapa umat, mimma, dari perkara, yusibuha, yang mengenai apa maha, terhadap umat, walha, dan bingung siapa umat, min dain, dari penyakit, la ta'rifa, yang tidak mengetahui siapa umat, kunhahu, kepada hakikatnya penyakit, wala masdarahu, dan bukan dan tidak tahu, tidak mengerti sumbernya penyakit. Jadi bingung, umat itu bingung. Ketika kita ibaratkan munafik ini adalah suatu penyakit, kita nggak tahu, bangsa itu tidak tahu sumbernya penyakit ini di mana. Hakikatnya penyakit ini apa? Kita nggak tahu.
Misal kalau flu itu kan kita nggak tahu kalau ini sumber dari penyakit itu mana. Terus apa namanya, penyakit apa, padahal penyakit flu misal. Kita nggak tahu. Ya sama seperti munafik ini. Munafik ini penyakit yang ada di dalam bangsa. Nah, bangsa tidak tahu penyakit apa, kita nggak tahu penyakit apa. Hakikatnya penyakit ini apa? Kita nggak tahu. Bangsa nggak tahu. Penyakitnya nggak tahu, hakikatnya penyakit juga nggak tahu. Nah, ini munafik. Nah, terus ya kita bisa ibaratkan munafik ini orang provokator mungkin ya, orang yang memicu keributan. Dia tidak mengakui, tidak merasa membuat gaduh, membuat salah, tapi dalam kenyataannya membuat keributan. Nah, mungkin seperti itu. Penyebab keributannya apa? Nggak tahu. Sumber keributannya apa? Nah, juga nggak tahu. Nah, mungkin bisa diibaratkan seperti itu. Nah, itu tadi perbandingan musuh ketika menyerang dan penyakit munafik. Kalau tentara, kalau musuh kita bisa melihat, kita siap siaga, tetapi kalau musuhnya adalah orang munafik, kita nggak tahu, kita tidak melihat musuhnya seperti apa. Nah, itu bedanya. Makanya Syekhul Hayya ini berpendapat bahwa penyakit munafik ini lebih berbahaya dari musuh yang sangat jahat. Faidha tamat, maka apabila lama siapa al-umatu, umat, ala dzalika, atas itulah penyakit munafik berada di dalam penyakit tersebut. Hinan minad dahri, dalam suatu waktu dari suatu masa. Ya, pada suatu saat, pada suatu waktu itulah. Min ghairi dari tanpa antabhata, apabila menyelidiki siapa umat, bahtan kelawan penyelidikan dangikon yang teliti. Wa tabhaso, dan memeriksa siapa umat, fahson kelawan fahson dengan pemeriksaan hakiman yang detail. Ditakrifa, supaya mengetahui siapa umat, tilkal jurusumatal maubu'ata, terhadap itulah virus al maubu'ata yang tersembunyi. Ya, di sini Syekhul Hayya ini memang seorang sastrawan ya. Jadi sifat munafik, penyakit munafik tadi itu diibaratkan al-juruthu matal maubu'ata, virus yang tersembunyi. Di sini diibaratkan virus yang tersembunyi. Fatas'a li ibadatiha, maka berusahalah umat li ibadatiha, untuk menghabisi virus yang tersembunyi. Wa ta'lama, dan mengetahui siapa umat, kunha, kepada hakikatnya virus. Wa ta'lama, dan mengetahui siapa umat, kunha maro biha, kepada hakikatnya penyakit virus yang tersembunyi. Fatudawiyatu, maka mengobati siapa umat, hu, terhadap virus yang tersembunyi, bidawa innaji'i, dengan obat yang manjur. Nah, apabila
Apabila suatu bangsa tetap dalam keadaan memiliki penyakit munafik, di dalam bangsa terdapat penyakit munafik, ada orang yang munafik. Kemudian suatu bangsa tersebut tidak ada penyelidikan terhadap penyakit munafik tersebut. Tidak ada pemeriksaan terhadap penyakit munafik tersebut. Tidak ada menghabisi, memusnahkan penyakit munafik tersebut. Tidak ada upaya mengetahui hakikatnya penyakit munafik tersebut. Otomatis kalau kita tidak tahu hakikatnya penyakitnya, kita tidak mengobati penyakit munafik tersebut. Kita tidak mengobati. Apa yang terjadi? Wakanat, dan ada siapa akibatu amriha, akibatnya perkara tersebut, perkara tersebut tidak tidak menyelidiki, tidak memeriksa, tidak menghabisi penyakit tersebut, ialah inhilalar rawabiti, lepasnya ikatan-ikatan, wa fasadal akhlaqi, dan rusaknya moral. Maka akan terjadi di dalam bangsa tersebut moral-moral yang rusak. Ikatan-ikatan persatuan menjadi lepas. Bangsa ini kan diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Kalau di Indonesia, contohnya di Indonesia, diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Suku Jawa, suku Madura, suku Papua, dan suku-suku lain yang ada di Indonesia diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Namun kalau ada penyakit munafik di dalam bangsa Indonesia ini, kata Syekh Hulaya ini, maka ikatan tersebut akan lepas. Moral-moral bangsa akan rusak. Wahunaka ialah ada di sana, di tempat yang ada penyakit munafik tersebut, bangsa yang ada penyakit munafik, wahunaka, dan ada di sana, al-mautu, adamun kematian, al-akbaru, yang besar. Jadi kalau mati yang kecil itu, orang meninggal itu mati kecil. Tapi kalau al-mautu akbaru, kematian yang besar, adalah matinya suatu bangsa. Alladzi yamhu, yang menghapus, al-ummata, kepada umat, min lauhil wujudi, dari lembaran-lembaran kehidupan. Fatakunu, maka ada siapa umat, ialah ma'al halikina, berserta orang-orang yang rusak. Nah, kita tahu kalau di Indonesia itu banyak yang namanya provokator-provokator. Tidak merasa penyulut kemarahan suatu suku atau menyulut kemarahan orang tertentu, suku tertentu. Seorang provokator ini kan biasanya tidak mengaku, oh saya tidak ada pembelaan-pembelaan. Padahal provokator-provokator ini kan bisa menyulut kebencian-kebencian. Apalagi tadi Syekh Hulaya ini mengibaratkan bahwa penyakit ini bisa menjalar, bisa merambat bagaikan arus listrik. Bagaimana arus listrik itu cepat menjalarnya. Jadi kalau satu provokator ini memprovokator, menyulut memprovokator suatu kejadian. Nah ini kan terus nyebar. Nah dari mulut ini kan cepat nyebarnya. Nah
Kalau bangsa Indonesia sudah tersulut itu, sudah ada penyakit kemunafikan itu, kalau tidak segera diobati, tidak segera ditangani, maka ikatan kebangsaan bangsa Indonesia akan terputus. Kalau sudah terputus, moral bangsa sudah rusak, maka bisa saja terjadi pertengkaran, perkelahian antar golongan. Bisa golongan agama, bisa suku, ya macam-macam. Kalau sudah bertengkar, bertempur, ya, akhirnya saling menghancurkan. Bisa saja negara Indonesia NKRI hanya menjadi suatu sejarah saja, akan menjadi lebur. Kita bisa lihat Nusantara, bagaimana penjajah Belanda menghancurkan Nusantara pakai tipu daya dengan bisikan-bisikan adu domba. Yang berkelahi, yang bertengkar adalah bangsa kita sendiri. Makanya akhirnya Nusantara hanya sejarah, hanya menjadi sejarah. Kerajaan ini, kerajaan ini, kerajaan ini. Sudah sekarang tidak ada. Itu bahayanya sifat munafik. Akan terus lanjut. Fa'u'idzakum, maka saya memohon perlindungan pada kalian semua, wahai ma'syaron nasyiina, wahai generasi muda. Syekh Hulayani mendoakan kepada para generasi muda. Antakunu, kepada apabila ada siapa kalian, ialah minal munafiqina, termasuk golongan dari orang-orang munafik. Didoakan agar generasi muda tidak terkena penyakit munafik. Didoakan sama Syekh Hulayah ini. Ihdaru, waspadalah. Waspadalah wahai para generasi muda. An yadibba, kepada apabila merayap fi qulubikum, di dalam hatinya kalian, dabibun, rayapan. Dabibu haula il asyrori, rayapan mereka orang-orang jahat. Nah, di sini munafik sama Syekh Hulayah ini diibaratkan orang yang jahat, orang jahat. Jadi berhati-hatilah kalian wahai generasi muda. Nah, kenapa generasi muda? Ya memang generasi muda ini memang sangat penting. Girohnya itu sangat kuat. Ini betapa Pak Soeharto dulu diturunkan oleh para mahasiswa. Mahasiswa itu termasuk para pemuda. Nah, ini diperuntukkan bisa di kalangan orang-orang pemuda atau para mahasiswa yang giroh perjuangannya itu masih besar. Nah, waspadalah wahai para mahasiswa. Waspadalah wahai generasi muda. Waspadalah wahai para mahasiswa. Apabila ada bisikan-bisikan, saya artikan bisikan-bisikan orang-orang munafik, orang-orang jahat tersebut. Ketika sudah terkena bisikan, kamu bisa menyalurkan bisikan tersebut kepada orang lain, ke pemuda yang lain. Kalau pemuda yang lain itu kena lagi, akan terus merambat bagaikan arus listrik. Betapa cepatnya merambatnya hasutan-hasutan ini, provokasi-provokasi, kata-kata provokasi ini kan cepat. Kalau sudah terkena pemuda atau sudah mengenai para pemuda. Makanya Syekh Hulayah ini ihdaru, waspadalah kepada penyakit ini, rambatannya ini, rambat virus munafik ini. Hati-hatilah, waspadalah.
Fatamassakum. Nah, fatamassakum, maka apabila kalian mendengarkan terkena bisikan-bisikan atau rambatan-rambatan virus yang mematikan ini, virus penyakit munafik ini, fatamassakum, maka mengenai kepada kalian apa? An-naru, api. Nah, ini diibaratkan api kalau di sini. Terkena api, wama, dan tidak ada, hiya, adapun api, illa narun, kecuali ialah api tuhriku, yang membakar apa api, al-akhdoro, akhdor itu hijau, ya, daun yang masih hijau, daun yang masih basah. Maka daun yang basah ini diibaratkan daun yang basah itu akan terbakar. Wal yabisa, dan daun yang kering, apalagi daun yang kering. Kalau sudah virus-virus munafik ini menjalar ke tubuh bangsa, siap-siaplah daun yang basah saja bisa terbakar, apalagi yang kering. Fataj'alu, maka menjadikan apa api, rubu al-ummati dawarisa, kepada seantero tanah airnya umat hancur lebur. Jadi tanah air kita, bangsa kita akan hancur. Kita lihat ada orang yang provokasi, kalau penyakit ini, saya ibaratkan provokasi ini sebagai munafik misal. Nah, kalau kita tidak segera mengobati penyakit munafik ini, provokasi ini, kita bangsa ini lama ada penyakit munafik ini, nah, bisa-bisa seantero negeri Indonesia akan hancur. Negara Indonesia, NKRI, tinggal nama, bisa saja seperti itu. Iklamu, bekerjalah kalian wahai generasi muda. Ro'akumullahu ro'akum, mudah-mudahan menjaga kepada kalian siapa Allah ala ta'rifil ummati, atas memberitahu umat bihim, terhadap orang munafik, terhadap orang-orang munafik tersebut. Haula'il asyrori, wa tahdhiriha, dan memberi peringatan kepada umat, kaidahum, kepada tipu dayanya orang-orang jahat. Haula'il asyrori. Wa takunu, dan ada siapa kalian, generasi muda, ialah minal qaumis sholihina, setengah dari kaum yang soleh, termasuk golongan dari kaum yang soleh. Wallahu, adapun Allah, ialah ma'as-sa'ina, bersama orang-orang yang berusaha, liraddi kaidil munafikina, untuk menolak tipu dayanya orang-orang munafik. Litakuna, supaya ada siapa al-ummatu, umat, ialah fi a'la illiyina, di dalam puncaknya surga yang paling atas, illiyina, kebahagiaan yang paling atas lah, kebahagiaan. Nah, di sini Musonef Syekh Hulayya ini menjabarkan tentang penyakit munafik. Untuk cara membasmi sifat munafik, saya kira belum dijelaskan saya kira tidak dijelaskan di bab ini. Mungkin dijelaskan di bab-bab belakang. Ya, saya nggak tahu. Ya, kita ikuti saja. Oke.
Mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan atau diskusi atau sanggahan, silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum berakhir, kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Bibarokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa klik like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.